Pemirsa, dunia maya telah menjadi panggung utama bagi bermacam aksi kocak yang dilakukan sejumlah orang. Aksi-aksi itu bahkan seringkali menjadi viral hingga menyedot atensi dari berbagai platform media sosial. Berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum beberapa aksi dan kelakuan kocak yang mungkin dapat membuat Anda tertawa sekaligus heran saat melihatnya. Tak ada angin, tak ada hujan, dua wanita yang semula tengah berboncengan tiba-tiba dihadapkan pada momen menegangkan saat motor yang mereka tumpangi mendadak oleng, entah apa penyebabnya. Beruntung tampaknya kedua wanita itu tak menderita luka serius lantaran masih sanggup menertawakan momen sial tersebut. Solo ka mabot. Seorang pemuda yang semula asik meluncur di atas launch card-nya itu tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita yang tak berhasil mengendarai launch card-nya di jalur lintas menikung hingga berujung menabrak pembatas jalan. Wanita berkaos hitam itu ternyata bukanlah satu-satunya orang yang gagal melintasi tikungan tersebut. Lantaran tak lama berselang, sebuah peristiwa tabrakan beruntun tiba-tiba terjadi, melibatkan 3 launch card sekaligus. Ada kantong ini. Kantong. Dua pemuda yang kompak mengenakan kaos hitam ini tampaknya hendak mencari spot memancing yang oke. Entah sudah memiliki firasat atau hanya sekedar berhati-hati, satu dari mereka tampak lebih dulu menitipkan ponselnya kepada sang teman. Dan benar saja, ketika pemuda itu hendak melangkah menyeberangi sungai, ia justru gagal berpijak hingga berujung jatuh terpeleset tercebur sungai. Pemirsa, di tengah aneka jajanan yang biasa dijajakan di pinggir jalan, siapa sangka Indonesia ternyata mempunyai beragam harta karun jajanan yang murahnya nggak ada obat. Murah bukan berarti murahan. Sejumlah harta karun jajanan ini juga memiliki cita rasa tiada dua yang bisa menggetarkan lidah para penikmatnya loh. Mulai dari gyoza gemoy 10 ribuan hingga leker 3 ribuan. Inilah berbagai jajanan lezat murah meriah yang tak boleh dilewatkan. Mau berlibur ke Malang dan mencari yang enak-enak? Cobain yuk gyoza gemoy murah meriah yang satu ini. Gerai Ikana Kitchen Gyoza yang terletak di pinggir jalan Kota Malang ini menawarkan aneka jenis gyoza, mulai dari gyoza goreng, kukus, frozen, serta original sup gyoza yang nikmat banget. Berdiri sejak tahun 2019, gerai gyoza yang satu ini tak hanya menjajakan aneka gyoza yang nikmat, tapi juga murah meriah loh. Gimana enggak? Hanya dengan 10-20 ribuan, pecinta kuliner sudah bisa membawa pulang gyoza pilihan berukuran besar alias gendut. Ditambah dengan 1 cup chili oil yang pedasnya pas banget. Kalau dilihat sekilas, jajanan berbentuk ikan ini cukup mirip ya dengan bungeopang, waffle khas Korea yang kerap dijajakan di mall ibu kota.
Serupa dengan bungeopang, kue pinggir jalan satu ini terbuat dari adonan yang khas dengan isian coklat yang cocok banget bagi pecinta makanan manis. Satu porsi kue ikan ini hanya seharga Rp3.000 aja loh. Worth it nggak nih kira-kira? Pecinta makanan manis ini merapat. Mulai dari 3.000-an, kamu sudah bisa menikmati leker viral yang satu ini. Gerai bernama Ngeleker Bareng yang berada di kota Jogja ini menjajakan aneka leker dengan pilihan rasa yang kaya. Mulai dari pisang, coklat, keju, kacang, dan masih banyak lagi. Meski dibanderol dengan harga murah meriah, leker ini ditaburi dengan topping yang rame banget, alias sama sekali nggak pelit. Ini sih worth it parah. Makanan kaki lima kerap dipandang sebelah mata karena lokasi jualannya yang berada di pinggir jalan serta bahan makanan yang dinilai murah dan tidak higienis. Namun jangan salah, beberapa hidangan gerobakan ini justru bukan sembarang makanan. Sudah menjadi rahasia umum memadukan kelezatan antara mie dengan sayur kangkung. Dijamin rasa yang dihasilkan pun tak kalah lezat dari campuran mie dengan jenis sayuran lainnya. Seperti dalam video berikut ini, saat seorang food vlogger hendak mencoba hidangan mie kangkung khas dari kaki lima. Dalam hidangan tersebut, mie dipadukan dengan sayur kangkung dan kuah ayam yang kental. Hanya dengan Rp20.000 saja, mie kangkung siap menggugah selera. Kuliner legendaris di kota Bandung, sebuah sajian siomay ikan menjadi kesukaan warga Bandung. Tidak hanya siomay, ada pula tahu dan sayur-sayuran dalam sepiring hidangan tersebut. Setiap harinya banyak pengunjung datang dan memadati gerobak siomay tersebut. Tidak hanya siomay, gerobak tersebut juga menjual es cendol dawet khas yang bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Indonesia merupakan surganya olahan ayam, termasuk kuliner olahan ayam satu ini yang berada di kota Jakarta. Kuliner ini dinamakan gohyong karena daging ayam yang dilapisi oleh kulit tahu dan dicampur dengan saus yang khas. Setiap harinya, penjual gohyong ayam ini bisa mendapatkan omset hingga Rp25 juta. Kuoti mungkin masih terdengar asing di masyarakat Indonesia. Kuoti sendiri adalah hidangan yang terbuat dari ayam, soun, dan sayur-sayuran lain. Salah satu kuoti yang enak dan wajib dicoba ini ada di kota Bandung. Walaupun dijual gerobakan, namun kuoti ini memiliki cita rasa yang lezat dan banyak pembelinya. Memperhatikan kondisi kendaraan sebelum bepergian merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai karena lalai justru berujung petaka bahkan membahayakan orang lain. Berikut inilah deretan momen mencekam saat nyawa nyaris tak tertolong akibat remblong versi Cafe Plus 62. Mengendarai mobil tanpa menggunakan sabuk pengaman adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena tidak ada yang tahu kapan bahaya akan datang. Seperti dialami oleh dua orang pria berikut ini. Dalam video memperlihatkan mereka tengah mengendarai mobil tua modifikasi di jalanan cukup ramai. Namun tiba-tiba saja situasi mendadak penuh kepanikan saat rem dari mobil tersebut blong alias rusak. Pria yang mengemudikan mobil itu pun terlihat berusaha melakukan berbagai cara, namun sayang tak berhasil. Akhirnya menabrak mobil lain yang sedang berhenti di lampu merah. Tabrakan itu pun cukup parah. Mobil bahkan sampai terdorong jauh hingga ke tengah jalan. Bagian kapnya mengeluarkan asap dan tak lagi bisa berjalan. I have nowhere to go. Oh my
Tidak pernah terbayangkan di benak pria satu ini. Ia dan putrinya nyaris kehilangan nyawa. Semua bermula saat keduanya sedang menunggu kendaraan umum di pinggir jalan. Tiba-tiba saja dari arah depan, sebuah truk diduga mengalami remblong, melaju kencang ke arah mereka. Beruntung, di tengah situasi mencekam itu, ia berhasil menyadarinya. Langsung saja pria tersebut menggendong sang putri dan menghindar sebelum tertabrak. Selain ayah dan anak, ada juga sejumlah pengguna jalan lainnya yang nyaris menjadi korban. Mereka semua langsung berlari menjauh dari lokasi. Sementara truk itu terus melaju dengan kecepatan tinggi, menghantam sebuah bangunan hingga hancur. Remblong sangatlah berbahaya bukan hanya di jalan raya, bahkan di lintasan kompetisi balap sekalipun. Video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik saat pebalap mengalami tragedi mencekam. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Ia dengan lihai melaju di atas sirkuit. Namun semua berubah saat masuk ke bagian tikungan. Sang pebalap tidak dapat mengurangi kecepatan, membuatnya kehilangan kendali hingga keluar dari sirkuit. Kemalangan dialami sebuah keluarga saat mereka kedatangan tamu tak diundang. Ya, sebuah mobil yang kehilangan kendali akibat remblong menyebabkan kerusakan cukup parah. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan mobil tersebut melaju sangat kencang dari seberang jalan. Karena remblong, pengendaranya pun tak bisa mengendalikan. Hingga kendaraan itu pun masuk ke pekarangan rumah. Karena tidak bisa berhenti, mobil itu terus melaju, menerobos masuk ke dalam rumah, menghantam apapun yang ada di hadapannya. Bahkan sampai menembus ke bagian halaman belakang, sebelum akhirnya berhenti karena menabrak pagar. Minum susu dulu yuk. Es Game Explore, nutrisinya lebih banyak daripada susu kotak cair. Wow, harga baru makin terjangkau, hanya 80 ribuan. Emang bisa ngopi ala kafe di mana aja? Bisa. Di tangga. Kafe. Luftab. Nescafe. Lasa ala kafe. Ketiak wangi tapi nggak cerah. Baru si Glow Formula dari Nivea dengan mikrovitamin C dan AHA meresap hingga ke dalam. Ketiak cerah, halus dan wangi, jadi percaya diri. Nivea Extra Bright. Baru Nivea Deo kemasan saset. Hemat dan ringan di kulit, ketiak wangi, cerah terlindungi. Arlo kenapa? Kata dokter nggak cocok susu sapi. Berikan Es Game Explore Isoprosoy. Proteinnya mudah dicerna, DHA berkualitas, dan lebih tinggi iron C. Dukung ia aktif dan cerdas. Juaranya formula soya. Dibuat oleh ahli. 2 kali fermentasi disaring dengan kain otentik. Masakan penuh cita rasa dan jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Yang ngantri jadi kaya udah pada ready. Baru mulai udah rupiah Bang. Datanya tangan kosong. Saya punya laptop harganya 4,6, saya tambahin uang 6 juta jadi 10,6. Asal nggak zong, pulangnya sebuah hadiah diborong. Yang bikin kaya rame-rame cuma Super Deal Indonesia. Hari ini jam 7 malam di JTV. Aku mau bawa musik Indonesia ke panggung dunia. Namun matahari buat kulit kusam dan hiperpigmentasi. Upgrade ke Vaseline Serum dengan Glutaglow dan multivitamin. 10 kali kekuatan pencerah medarkan hiperpigmentasi. Cerah glowing. Dengan Vaseline Serum. Bunda, Denko coklatnya mau lagi dong. Baru, segelas Denko Fortigro coklat lezat. Kini dengan kombinasi unik DHA dan zat besi, bantu ia siap belajar. Makin semangat, bikin tugas. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6.
Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow. Hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Pemirsa, berbagai peristiwa tak biasa yang baru-baru ini viral di media sosial berhasil mengundang beragam komentar. Mulai dari insiden mengerikan, fenomena alam maupun sosial, informasi unik, hingga aksi nyeleneh yang bikin tak habis pikir. Inilah serba-serbi kejadian viral yang berhasil hebohkan dunia maya. Viral di sosial media, detik-detik menegangkan ketika seorang pengunjung pantai di Kedung Tumpang, Tulung Agung, Jawa Timur, tiba-tiba terseret terjangan ombak besar yang datang tanpa tedeng aling-aling. Semula, pengunjung pantai itu tampak berdiri di atas bebatuan karang sembari merekam keindahan pantai yang sepi. Namun tanpa diduga, terjangan ombak datang hingga membuat pengunjung tersebut terseret, bahkan sempat tenggelam di gulung kuatnya amukan ombak. Eksital bawen. Peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan truk trailer dan sejumlah kendaraan lainnya dikabarkan terjadi di lampu merah eksit Tol Bawen, Semarang pada Jumat 2 Juli 2024 siang hari. Pihak berwajib menduga peristiwa itu disebabkan oleh truk trailer yang mengalami remblong dan berujung tak terkendali ketika melintasi persimpangan lampu merah yang memang memiliki kontur jalan menurun. Beruntung dilaporkan tak ada korban jiwa dalam peristiwa mengerikan tersebut. Benar-benar nekat demi menciptakan konten viral di media sosial. Sekelompok remaja dalam video berikut ini tampak begitu nekat melakukan aksi berbahaya di atas truk gandeng yang sedang melaju di jalan raya. Bagai tak kenal takut akan bahaya yang ada di depan mata dan dapat terjadi kapan saja. Sekelompok remaja yang terdiri dari 4 orang itu terlihat melompat ke sana kemari, menciptakan gerakan yang berpotensi membawa petaka, tak hanya bagi diri sendiri, tapi juga pengguna jalan lain. Entah apa penyebabnya, sebuah truk tangki yang kuat dugaan tengah mengangkut bahan bakar ini tiba-tiba terbakar dan meledak di tepi jalan raya. Melihat kengerian tersebut, para pengguna jalan lain pun tampaknya tak berani mendekat ataupun sekedar melintas. Tidak lama berselang, truk tangki itu pun meledak dan menimbulkan keributan serta kepanikan dari pengguna jalan lain di sekitar lokasi kejadian. Akibat insiden tersebut, 6 orang yang tak lain adalah pegiat berita yang tengah meliput kejadian tersebut dilaporkan menderita luka-luka. Ya Allah ya Tuhanku, siapa yang marah tuh ya? Allah bikin takut aja, astagfirullahaladzim. Bikin kehabis pikir, mendapati laporan terkait keberadaan seekor ular di sebuah rumah yang berada di Jalan Pakarena Raya, Sukmajaya, Depok. Tim pemadam kebakaran setempat pun dengan gesit meluncur ke TKP demi melakukan upaya evakuasi. Namun sesampainya di lokasi kejadian, petugas justru dibuat terheran karena ular yang ditemukan warga bukan ular sungguhan, melainkan hanya ular mainan. Penemuan ini lantas membuat petugas pemadam kebakaran mengimbau warga untuk tidak mudah panik dan memastikan lebih dulu agar tak timbul laporan palsu atau hoaks. Katanya sekarang lagi viral-viralnya nih joki.
Belakangan ini media sosial tengah dihebohkan oleh tren media sosial di mana warganet berlomba-lomba untuk flexing menunjukkan kemampuan berlari atau berjalannya dalam jarak tertentu di media sosial. Seiring dengan populernya tren tersebut, tak jarang warganet yang FOMO dan tak mau ketinggalan tren, namun tak memiliki waktu dan kemampuan yang mumpuni memilih untuk menggunakan jasa joki agar dapat tetap terlihat keren tanpa perlu bersusah payah. Tentu saja adanya jasa joki tersebut justru membuat tren ini menjadi semakin aneh. Pasalnya, aplikasi yang digunakan warganet sejatinya memiliki tujuan untuk mencatat riwayat olahraga dan kebugaran tubuh seseorang, bukan gaya-gayaan. Alam semesta beserta segala isinya menyimpan begitu banyak misteri yang hingga saat ini bahkan tidak terpecahkan. Terdapat berbagai fenomena alam yang unik, menarik, atau bahkan sulit dijelaskan oleh nalar manusia. Berikut inilah deretan fenomena aneh, langka, dan tak disangka-sangka yang berhasil terabadikan versi Cafe Plus 62. Jalanan amblas merupakan salah satu fenomena yang kerap terjadi. Namun berikut ini bisa dibilang salah satu terparah karena menghadirkan pemandangan yang bikin banyak orang bergidik. Dalam video yang viral di media sosial, memperlihatkan aspal jalan di sebuah kawasan hancur berantakan. Dari sana menyembur pula lumpur bercampur gas alam, bahkan api dengan intensitas cukup tinggi. Akibat gas alam yang terpapar oksigen menyebabkan kobaran api seolah menyembur dari tanah. Sejumlah warga dan regu penyelamat di lokasi hanya bisa memantau dari kejauhan menunggu semburan gas dan api tersebut mereda. Semburan gas, lumpur, dan api itu pun berlangsung dengan cukup lama, sehingga jalan pun akhirnya ditutup untuk umum sampai keadaan benar-benar dinyatakan aman. Di sini nggak hujan, guys. Biasanya hujan gede. Turunnya hujan yang tidak merata merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Namun apa yang terekam dalam video viral berikut ini memperlihatkan kejanggalan yang membuat banyak orang heboh. Terlihat di salah satu pemukiman hujan mengguyur deras. Namun anehnya hanya sebagian dari kawasan itu yang diguyur hujan. Karena tepat di sebelahnya kawasan perumahan tampak kering. Bahkan terlihat pengendara ojek online melintas mengenakan jas hujan. Ia pun dibuat heran karena saat masuk ke bagian lainnya tidak ada tetesan hujan sedikit pun. Para warga yang berada di lokasi juga ramai keluar rumah untuk melihat langsung fenomena langka tersebut. Pemirsa, pesta pernikahan adalah salah satu momen paling berkesan dalam hidup. Sayangnya, momen kebahagiaan itu tidak semua bisa dirasakan, bahkan beberapa di antaranya momen pernikahan berubah menjadi insiden yang menghilangkan nyawa seseorang. Langsung saja simak kisahnya berikut ini. Sebuah video yang viral memperlihatkan detik-detik seorang calon pengantin yang akan mendatangi lokasi pernikahannya dengan helikopter namun mengalami kecelakaan. Video yang viral itu menampilkan seorang calon mempelai wanita bernama Rosemary Donascimento Silva duduk di dalam sebuah helikopter. Memakai gaun pengantin berwarna putih, dia duduk berdampingan dengan saudara laki-lakinya yang tampak memakai kemeja dan dasi. Suasana di dalam helikopter awalnya tampak biasa saja. Rosemary terlihat tersenyum ke arah kamera saat sang fotografer mengarahkan kameranya ke arahnya. Namun ketika helikopter beberapa kali bergetar, dia mulai tampak tidak tenang. Dia memegang tangan saudara laki-lakinya. Kabarnya helikopter tersebut mengalami kecelakaan akibat cuaca yang buruk saat terbang. Acara pernikahan berubah menjadi tragedi maut setelah sebuah pohon besar tumbang. Sejumlah tamu yang hadir menjadi korban akibat kejadian tersebut.
Pohon eukaliptus yang tingginya sekitar 30 meter tersebut tiba-tiba saja tumbang dan menimpa beberapa tamu undangan yang tengah berfoto bersama. 1 perempuan dikabarkan tewas dan 5 orang terluka akibat kejadian tersebut. Pemadam kebakaran Los Angeles County langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan upaya penyelamatan terhadap para korban. Seorang saksi kejadian mengaku melihat pohon terbelah menjadi 2 sebelum akhirnya tumbang dan menimpa para tamu. Peristiwa berikutnya, beberapa orang dilaporkan tewas dalam serangan militan pada sebuah pesta pernikahan di kota Gaziantep, Turki Tenggara pada 2016 silam. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Pemerintah setempat mengatakan kemungkinan besar itu adalah serangan bunuh diri. Saksi mata ledakan bom yang terjadi pada Sabtu 20 Agustus 2016 malam waktu setempat itu mengatakan, darah bercucuran dan potongan tubuh mayat berserakan di sekitar lokasi. Salah satu pengunjung menuturkan pesta langsung berakhir ketika ada ledakan besar di tengah orang-orang yang sedang menari. Pemirsa, beberapa waktu lalu viral kisah seorang wanita yang membagikan kisahnya berhubungan dengan makhluk tak kasat mata, yang tak lain adalah sosok jin. Tentunya hal ini menjadi kisah yang pernah terpikirkan oleh banyak orang. Sebelum mengulas lebih jauh, simak kisah selengkapnya berikut ini. Selama ini kita mempercayai jika jin merupakan makhluk yang tak kasat mata. Diketahui jin merupakan salah satu makhluk gaib yang diciptakan Allah dari api. Meski tak kasat mata, jin juga memiliki tingkat keimanan tertentu seperti manusia pada umumnya. Jin sering digambarkan sebagai sosok yang sangat menyeramkan. Bahkan mereka dinamakan jin sebab keberadaannya yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Manusia dan jin sebagai makhluk ciptaan Allah juga dilengkapi dengan perasaan cinta. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika manusia dan jin bisa jatuh cinta kepada sesama makhluknya. Namun, apakah mungkin bagi jin untuk jatuh cinta kepada manusia? Menurut informasi, jin tertarik kepada manusia karena mereka melihat aurat manusia. Para ahli spiritual dalam hal ini Ustadz menyarankan agar manusia membaca basmalah sebelum membuka pakaian atau membaca doa masuk toilet untuk mencegah jin melihat aurat manusia. Selain itu, ada juga tanda jin menyukai kepada manusia karena merasa satu frekuensi. Kabarnya jin bisa merasa tertarik kepada manusia yang mengalami kondisi galau atau stres. Kondisi ini membuat frekuensi kesadaran manusia mendekati frekuensi alam jin. Tindak kejahatan akan selalu terjadi di saat ada kesempatan. Baik seorang diri maupun dalam komplotan, para pelaku menggunakan berbagai cara dalam melaksanakan aksinya tersebut. Berikut pemirsa, inilah deretan momen aksi para pencuri yang sangat pandai dalam membaca situasi. Saat beraksi, versi Cafe Plus 62. Komplotan pencuri membuat resah warga salah satu perumahan di kota Makassar. Mereka nekat beraksi menggasak besi pagar rumah saat penghuninya tertidur lelap. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan pelaku yang berjumlah 3 orang datang ke lokasi berboncengan sepeda motor. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, sehingga suasana terpantau sepi. Salah satu pelaku kemudian menuju ke sebuah lapangan di mana besi-besi yang akan digunakan untuk membangun pagar tergeletak. Dengan santainya mereka pun langsung menggondol besi tersebut. Bahkan pelaku lainnya juga ikut mengangkut beberapa besi untuk mereka bawa kabur. Setelah berhasil mendapatkan barang curian, mereka bergegas meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor sebelum ketahuan oleh warga setempat. Para pelaku pencurian memang semakin nekat saat melakukan aksinya. Bahkan pos keamanan warga pun berani disatroni.
seperti yang terjadi di kawasan Gunung Putri berikut ini. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 2 orang datang ke lokasi, mengendarai sepeda motor. Di pos tersebut ada sejumlah barang, namun mereka terlihat tidur dengan sangat nyenyak. Salah satu pelaku pun kemudian melihat ke dalam pos sambil mencari barang-barang berharga. Ia bahkan dengan berani menggasak banyak barang, padahal berada di dekat korban. Bukan hanya satu, para pelaku berhasil mengambil sejumlah barang. Mereka bahkan sempat berlama-lama di lokasi, mencari apa lagi yang mau dicuri. Sebelum akhirnya pergi karena takut korban bangun atau kepergok warga setempat. Kemurnian memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Betul-betulnya buagi. Nyamuk pak. Anaknya ladu-laduna. Tata-tata nih. Oh, dan kau. Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Engkau kumbu udas. Baru, sampo Lifebuoy anti ketombe mentol dingin. Formula 100% anti ketombe dengan milk vitamin dan mentol plus. Efektif hilangkan ketombe dan dinginkan kepala setiap hari. Baru, sampo Lifebuoy anti ketombe. Yang ngantri jadi kaya udah pada ready. Datangnya tangan kosong. Asal nggak zong, pulangnya semua hadiah diborong. Yang bikin kaya rame-rame cuma Super Deal Indonesia. Hari ini jam 7 malam di JTV. Let's start with beat. Cintaku adalah musik. Musik warnai hidupku. Senada dengan detak jantungku. Let's start with beat. Milo Bang. Kapanpun kamu butuh energi, Milo Saset bisa kamu dapatkan di mana saja. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Milo. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Paduan 100% biji kopi pilihan dan gula, jelas lebih enak. Harum. Ini spesial buat kamu. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Barang kopi kapal api Special Mix. Jalanin hari jadi lebih spesial. Tunggu sayang, ingat. Cuma kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Arlo kenapa? Kata dokter nggak cocok susu sapi. Berikan SGM Explore Isoprosoi. Proteinnya mudah dicerna, DHA berkualitas, dan lebih tinggi iron C. Dukung ia aktif dan cerdas. Juaranya formula soya. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Hai baby. Masih kering. Pantes pules. Karena Sweety. Yap, itu kami. Pertama dari Sweety. Popok yang ada kalinya. Nama kalinya Exxon. Pipis mengalir merata, diserap 5 kali lebih cepat. Tuh. Lebih cepat nyerapnya. Siap main. Ups, pipis. Tenang, Sweety 5 kali serap cepat. Langsung kering berasa pakai popok baru terus. Tenang, ada Sweety Dry Expert. Aduh, susah nih. Sini, biar ibu tunjukin caranya. SGM Explore, satu-satunya dengan iron C. Dilengkapi DHA, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja. Aku ada ide. Yuk, ikut di sini. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Wow, harga baru makin terjangkau. Hanya 80 ribuan. Mau
Maaf lama. Ayo pakai baju dari aku. Iya, hadiah dari kamu. Hati-hati dong ya. Ya, bajunya biar aku aja yang cuci. Memang kamu bisa? Bisa. Nodanya susah loh. Gak susah kok, kan ada Proclean. Tuang Proclean ke noda, rendam 15 menit, noda hilang tanpa ngucek. Luar biasa. Maksudnya Proclean, bukan kamu. Segampang itu nyuci noda, kalau ada Proclean. Adek. Bagus ya, buat siapa? Ada buat buku. Yuk minum susu dulu. Bebelac mengandung Fosgos teruji internasional dan AAA dengan DHA lebih tinggi. Optimalkan pencernaan sehat untuk dukung kecerdasannya. Selamat ulang tahun. Loh, saya nggak ulang tahun. Kenapa harus nunggu ulang tahun? Kan kasih hadiah bisa kapan aja. Bebelac, grow them great. Gak pede nih. Lagi dapet. Coba nih Herbs Protect Naturals Daun Sirih baru. Ekstrak daun sirih hambat bakteri. Menyerap cairan dalam setengah detik, anti lembab. Herbs Protect Naturals Daun Sirih, stay confident and clean all day. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory yang kuat. Otak. 85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow A+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. Dan communication skill yang baik. Enfagrow A+ MFGM Pro. Higher IQ for A+ Kids. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Paduan 100% biji kopi pilihan dan gula, jelas lebih enak. Harum. Ini spesial buat kamu. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Barang kopi kapal api Special Mix. Jalanin hari jadi lebih spesial. Tunggu sayang, ingat. Cuma kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur sampai pagi. Safe Night Charm. Dupa. Apakah sosok ini ada campur tangannya dengan kejadian ini? Makin menegangkan di makin deg-degan. Malam ini di GTV. Baru Sunsilk Anti Ketombe dengan tea tree oil serum untuk atasi ketombe. Juga aloe vera dan ginseng yang menutrisi rambut. Jadikan solusi total. Ketombe hempas, rambut sehat totalitas. Sunsilk Anti Ketombe. Kemurnian memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Betul-betulnya lagi. Nyamuk pa. Anaknya ladu-laduna. Tata nih. Oh, dan kau. Mudah ya. Gampang. Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Engkau kumbu udas. Pemirsa, emak-emak selain menjadi raja jalanan, namun tingkah random lainnya seolah tak kehabisan untuk menghibur masyarakat. Seperti pada beberapa rekaman berikut ini. Pemirsa, kemajuan teknologi rupanya tidak membuat semua masyarakat juga ikut berkembang mengikutinya. Seperti dalam tayangan video yang beredar di media sosial satu ini. Tampak seorang ibu-ibu bersama anak kecilnya menaiki sebuah eskalator, namun seketika ia mengalami kepanikan lantaran eskalator yang ia naiki justru bergerak secara berlawanan. Bagaimana tidak berlawanan, ibu dan anak ini menaiki eskalator yang bergerak turun, sementara dirinya hendak naik ke atas. Sontak hal itu menjadi tontonan para pengunjung mal yang ada di sana.
Tingkah kocak dilakukan oleh seorang emak-emak yang kala itu tengah menikmati tontonan sebuah pertandingan bola tarkam atau antar kampung. Dari rekaman video yang dibagikan, tampak beberapa warga yang begitu antusias menyaksikan tontonan tarkam. Namun ada satu emak-emak menarik perhatian, di mana ketika ia menyaksikan bola, dirinya begitu semangat dan tampak menggebu-gebu. Tak cukup sampai di situ saja, bahkan saking emosi dan bersemangatnya, ia sampai angkat kaki beberapa kali, seolah tidak menyadari jika saat itu ia pun sedang menggendong buah hatinya. Mungkin begini jadinya kalau istri sudah lama tidak diajak liburan oleh suami. Dalam sebuah rekaman video, tampak seorang wanita berkerudung merah dengan kacamata hitamnya tengah bergaya di depan sebuah layar televisi. Ia terlihat begitu centil seakan tebar pesona ke arah kamera. Rupanya ia tengah berakting sedang berlibur dengan pemandangan pantai dan senja yang merona. Yang dilakukan oleh Ma ini mungkin menjadi kode bagi sang suami ya. Tak ingin kalah dengan anak muda meski usia sudah tua. Itulah yang dilakukan oleh para emak-emak dalam video berikut ini. Berdasarkan rekaman video yang beredar, tampak beberapa emak-emak yang duduk berbaris saling berpegangan di sebuah tempat bermain yang dialiri oleh air. Tak lama berselang, mereka pun meluncur bersama, seolah sedang berada di tempat wisata waterboom. Lucunya, tingkah para emak-emak itu justru membuat anak muda di sana heran sekaligus terhibur. Alam raya ini sejatinya diciptakan dengan keindahan luar biasa yang seringkali membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah tempat-tempat ini benar ada atau hanya sekedar CGI belaka? Bukan CGI, berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum sederet tempat-tempat indah bak surga dunia yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Iguazu Falls yang terletak di tengah hutan hujan di pedalaman Amerika Selatan ini memang benar-benar pantas dijuluki sebagai surga dunia. Pasalnya, kawasan Iguazu Falls memiliki kelestarian hutan yang indah dan begitu terjaga. Bahkan hutan ini menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 spesies tanaman, 400 spesies burung, 800 jenis mamalia, hingga serangga yang tak terhitung. Keindahan magis yang dimiliki deretan air terjun ini tentu menjadi daya tarik teristimewa yang membuat banyak wisatawan datang ke lokasi ini. Berdiri di lembah Kouni yang dikenal mempesona dan menawan hati, desa Beteswai-Koit ini memiliki lanskap bak di negeri dongeng dengan air terjun kecil yang dialiri oleh sungai Kouni yang menuju sebuah jurang tipis. Bukan hanya itu, jika kita menyusuri sepanjang jalur hutan menuju Swallow Falls, kita akan mendapati pemandangan memukau, yaitu air terjun spektakuler yang jatuh melintasi bebatuan gelap sebelum akhirnya mengalir ke sebuah kolam. Saking indahnya, desa Beteswai-Koit yang terletak di Inggris ini turut dipertontonkan dalam pertunjukan populer bertajuk Fairy Glen. Di antara megah dan indahnya pegunungan Alpen ada sebuah desa di Swiss yang benar-benar mirip dengan negeri dongeng, yaitu Desa Lauterbrunnen. Jauh dari hiruk-pikuk kawasan perkotaan yang sibuk, bahkan cenderung terisolasi. Desa yang memiliki keindahan magis ini seakan-akan memiliki pergerakan waktu yang berbeda dari dunia luar.
Desa Lauterbrunnen ini bahkan kerap disebut sebagai lembah terindah se-Eropa. Bagaimana tidak, lembah yang hanya memiliki lebar wilayah sekitar 1 km ini memiliki 72 air terjun yang mengelilinginya. Wah, mungkin inilah yang disebut dengan surga dunia ya pemirsa. Sudah menjadi rahasia umum jika lautan memiliki wilayah yang lebih besar dari daratan di bumi. Karena itulah saat bencana dari laut datang membuat siapapun yang ada di daratan bahkan sampai porak-poranda. Berikut inilah deretan momen saat ombak ganas mengamuk, menyapu daratan, menebar kepanikan versi Cafe Plus 62. Warga di pesisir pantai California mendadak dibuat panik saat gelombang dahsyat setinggi 6 meter menghantam kawasan tersebut. Fenomena mengerikan itu pun terjadi di tengah badai dahsyat melanda. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik saat gelombang menghantam daratan. Orang-orang yang ada di pesisir pantai pun berlarian menyelamatkan diri. Dahsyatnya gelombang bahkan tak hanya menyapu jalanan, tapi juga masuk ke dalam bangunan. Rumah warga, restoran, dan sejumlah tempat lainnya dihantam gelombang. Bahkan banyak kendaraan yang hanyut, pohon-pohon tumbang, dan banyak kerusakan lainnya akibat kehadiran fenomena mengerikan yang sangat mendadak tersebut. Sebuah pulau terkecil di Kepulauan Marshall mengalami situasi yang sangat mengerikan saat cuaca ekstrim membuat laut bergejolak. Ombaknya bahkan sampai menyapu daratan seperti dialami oleh sejumlah orang di salah satu bangunan berikut ini. Dalam rekaman video amatir memperlihatkan ombak itu sangat dahsyat, bahkan sampai menghancurkan pintu masuk. Air kemudian mengalir ke seluruh penjuru ruangan. Parahnya, kondisi tersebut bahkan seolah membuat seluruh gedung berubah menjadi lautan. Bahkan karena saking mendadaknya, sejumlah orang tak sempat melarikan diri dan terkena hantaman ombak. Fenomena gelombang besar menghantam salah satu kawasan di Hawaii, bahkan sampai mendapat julukan ombak bersejarah. Dalam video viral yang beredar di media sosial, memperlihatkan ombak tersebut bahkan sampai menerjang ke pemukiman warga, menebar kepanikan. Bukan sekedar julukan, saking dahsyatnya ombak bersejarah itu bahkan ketinggiannya mencapai rumah 2 lantai. Air menggulung melewati atap hingga ke jalan-jalan yang ada di depannya. Hanya dalam satu gulungan sudah dapat membuat pemukiman warga itu tergenang dengan air. Dalam menjalani aktivitas apapun kondisinya, keselamatan merupakan hal yang paling utama. Namun, ada kalanya musibah datang di momen yang sangat tidak terduga. Bukan hanya menyebabkan luka, bahkan sampai merenggut nyawa. Berikut inilah deretan momen saat petaka terjadi di momen yang sangat tidak disangka-sangka, versi Cafe Plus 62. Seorang bocah mengalami tragedi mencekam saat menyeberang jalan. Dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan bocah tersebut keluar dari mobilnya. Ia kemudian berlari dengan tujuan menyeberang jalan. Naas karena pandangannya terhalang, bocah itu tak melihat ada mobil yang melintas. Begitu pula si pengemudi. Ia dibuat kaget saat ada bocah menyeberang dan tak sempat mengerem. Akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan. Bocah itu bahkan sampai terpental dan menghantam mobil lainnya yang sedang terparkir. Orang tua bocah itu pun panik, begitu pula pengendara mobil yang menabrak. Mereka langsung menghampiri si bocah yang kesakitan akibat tabrakan tersebut. Beruntung nyawanya masih bisa terselamatkan. Jangan sekali-kali berhenti di jalan raya, apalagi saat banyak kendaraan lalu lalang. Seperti halnya dialami oleh pria berikut ini.
Dalam video memperlihatkan ia sedang memperbaiki rantai sepedanya. Namun bukannya ke pinggir, ia masih berada di jalur kendaraan. Tiba-tiba saja dari arah belakang, sepeda motor melaju dengan kencang menyambarnya. Akibat tabrakan, pria itu dan sepedanya seketika berputar, sebelum kemudian jatuh menghantam aspal jalan. Terlihat ia berusaha merangkak ke tepi jalan karena kakinya mengalami luka cukup serius. Pengendara sepeda motor itu pun nyaris terjatuh karena kehilangan kendali hingga keluar jalur. Namun berhasil selamat, kemudian berhenti dan menghampiri pria yang baru saja ditabraknya tersebut. Jangan pernah sekali-kali bermain di tempat yang memiliki potensi bahaya. Hal itulah yang dialami oleh seorang pemuda saat mengendarai otopetnya di jalan raya. Dalam rekaman video memperlihatkan korban melintas dengan kecepatan sedang menyeberangi jalan. Kondisi lampu saat itu memang sudah menunjuk merah. Namun naas, tiba-tiba saja ada sebuah mobil menerobos dengan kecepatan tinggi. Akibatnya pemuda itu pun terhantam dengan sangat kencang. Saking parahnya, tubuhnya bahkan terpental sangat tinggi ke udara. Sebelum akhirnya jatuh menghantam aspal jalan. Parahnya, mobil tersebut terus melaju meninggalkan korban yang terkapar. Ia tak bisa bangun karena mengalami luka cukup serius. Hingga akhirnya sejumlah orang yang ada di lokasi pun datang memberikan pertolongan. Pemirsa, setiap pekerjaan tentunya memiliki resiko dan tantangan tersendiri, terlebih bekerja di tempat-tempat yang beresiko mengancam keselamatan nyawa. Namun apa boleh buat, demi sesuap nasi, mereka pun tetap lakukan sepenuh hati, seperti pada rekaman berikut ini. Pemirsa, pernah mendengar istilah operator gondola? Mungkin profesi ini jarang dikenal awam karena merupakan salah satu pekerjaan yang beresiko tinggi. Dianggap beresiko tinggi karena tugas operator gondola adalah membersihkan kaca bagian luar pencakar langit secara berkala. Seperti dalam tayangan video, tampak beberapa pekerja yang sedang bergelantungan di gedung pencakar langit. Jika terjadi kesalahan kecil saja karena melanggar standar operating prosedur dapat mengakibatkan kecelakaan fatal. Perjuangan pekerja berikutnya dilakukan oleh seorang pria yang kala itu harus berurusan dengan arus listrik. Dari rekaman video yang dibagikan, tampak seorang pria berseragam kuning tengah membetulkan kabel listrik di jalan raya. Kondisi hari itu tampak baru saja diterpa hujan, terlihat dari jalanan yang masih basah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja terjadi ledakan hingga menimbulkan kebakaran. Hal itu terjadi usai kabel yang dipegang oleh sang petugas jatuh ke jalanan yang masih basah. Beruntung petugas itu segera berlari dan menjauh dari insiden tersebut. Meski dirinya berhasil menyelamatkan diri, namun sebuah mobil menjadi korban kebakaran. Beredar sebuah rekaman video menunjukkan perjuangan para pekerja bangunan yang harus menghadapi badai. Seperti dalam tayangan video yang beredar, tampak 4 orang pekerja bertahan di atas atap bangunan lantaran badai yang menerjang. Angin yang kencang dan hujan yang deras membuat mereka tak sempat untuk turun dan berteduh. Mereka hanya bisa berpegangan erat di antara kayu, sementara beberapa puing bangunan juga tampak berterbangan akibat hantaman badai. Melihat aksi para pekerja harus bertahan menghadapi cuaca buruk, tak sedikit membuat netizen terharu. Dalam keadaan genting, apalagi menyangkut nyawa, jangan pernah ragu untuk mengulurkan bantuan. Seperti sejumlah orang berikut ini, mereka berjiwa besar mempertaruhkan keselamatan demi orang lain. Berikut deretan momen penyelamatan heroik para lansia di situasi mengerikan versi Cafe Plus 62.
Seorang kakek yang tengah mencuci di sebuah danau mengalami nasib tidak terduga. Ia terpeleset hingga tercebur ke dalam air. Karena tidak bisa berenang, ia pun mengalami kesulitan untuk bertahan. Di saat situasi semakin genting, salah satu warga yang ada di sekitar berusaha untuk menyelamatkan. Ia menyodorkan bambu panjang, namun si kakek kesulitan untuk meraihnya. Beruntung ada seorang pemuda yang tengah berenang di danau tersebut. Ia melihat si kakek yang tenggelam dan berenang menghampirinya secepat mungkin. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan si kakek, kemudian membawanya naik ke tepian. Nasib tragis juga dialami seorang kakek di Ukraina. Akibat serangan rudal Rusia menghancurkan kawasan tempat tinggalnya. Ia pun terkubur di puing-puing reruntuhan bangunan dalam kondisi mengenaskan. Beruntung para petugas penyelamat dengan sigap melakukan tindakan evakuasi. Mereka dengan perlahan mengangkat bebatuan besar yang menimpa si kakek. Setelah berjibaku dengan waktu, para petugas pun berhasil menyelamatkan si kakek. Mereka kemudian membawanya dengan ambulans ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis. Situasi antara hidup dan mati dialami seorang kakek di pesisir pantai Florida. Mobilnya kehilangan kendali hingga terjun dan tenggelam di lautan. Dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan detik-detik saat petugas melakukan proses evakuasi dramatis. Para petugas harus berpacu dengan waktu, karena sebagian mobil sudah tenggelam. Menggunakan perahu karet, petugas pun langsung mendekat ke bagian jendela. Dari sana si kakek berhasil keluar dan ditarik naik ke atas perahu sebelum mobilnya tenggelam. Pemirsa, kematian adalah suatu rahasia ilahi yang tidak diketahui oleh setiap manusia di dunia. Namun di dunia ini ada orang-orang yang meramal tentang kematiannya sendiri. Dan uniknya, ramalan tersebut ternyata benar adanya. Siapa saja orang-orang yang berhasil meramal kematiannya? Orang pertama yang bisa meramal kematiannya adalah Mark Twain. Mark Twain adalah seorang penulis novel kenamaan dari Amerika Serikat. Mark Twain dikabarkan memiliki kemampuan untuk meramalkan kematiannya sendiri. Pada tahun 1990, dalam sebuah wawancara, Mark Twain mengungkapkan bahwa ia lahir pada 30 November 1835 dan bertepatan dengan melintasnya komet Halley di dekat bumi setiap 76 tahun sekali. Ketika komet Halley kembali mendekati bumi, ia akan ikut bersamanya. Namun siapa sangka prediksi yang menyeramkan itu benar-benar terjadi. Setelah pada tanggal 21 April 1910, komet Halley kembali melintas mendekati bumi. Seperti ramalannya, Twain benar-benar meninggal pada hari itu karena serangan jantung. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 yang menjabat sejak 4 Maret 1861. Ia memimpin Amerika Serikat dan mempertahankan persatuan bangsa, juga menghapus perbudakan. Namun saat perang telah mendekati masa akhir, ia malah menjadi Presiden Amerika pertama yang dibunuh. Banyak spekulasi yang menyebut Abraham Lincoln telah memprediksi kematiannya sendiri. Akan tetapi, berdasarkan rekan dan penjaga keamanan Lincoln bernama Ward Hill Lamon, mantan Presiden Amerika Serikat itu sudah melihat tanda kematian dalam mimpi. Beberapa hari sebelum Lincoln terbunuh, Lamon mendapatkan pesan bahwa Lincoln bermimpi berjalan ke ruangan timur Gedung Putih dan melihat mayat yang dikelilingi para tentara. Dalam mimpinya, Lincoln bertanya kepada salah seorang tentara siapa yang meninggal. Tentara itu lantas menjawab, yang meninggal adalah presiden karena dibunuh oleh pembunuh bayaran.
Banyak destinasi wisata menarik yang ada di Pulau Jawa, termasuk salah satunya yakni Goa Nagaraja Cilacap, Jawa Tengah. Goa yang konon menjadi tempat singgasana Nyi Blorong punya banyak cerita dan kisah menarik di baliknya. Berikut kisah di balik Goa Nagaraja Cilacap. Salah satu cerita yang tersimpan di balik Goa Nagaraya Cilacap, yakni terkait eksistensi makhluk tak kasat mata, diyakini sebagai jin. Konon, wujudnya seringkali menyerupai ular dan buaya. Beberapa masyarakat yang percaya akan kisah mistis Goa Nagaraja kerap mengaitkan hal tersebut dengan eksistensi Nyi Blorong, yang kabarnya menjadi penjaga tempat tersebut. Menurut keyakinan masyarakat, sosok jin menyerupai ular dan buaya itu merupakan pasukan gaib Nyi Blorong yang menjaga goa tersebut bak singgasana tempatnya bernaung. Goa Nagaraja tidak hanya dikenal punya kesan mistis karena kepercayaan masyarakat tentang Nyi Blorong. Konon, tempat tersebut juga bisa mendatangkan kekayaan atau kerap digunakan untuk ritual pesugihan. Rupanya, di zaman sekarang pun ternyata masih banyak yang percaya bahwa melakukan pesugihan di Goa Nagaraja bisa mendatangkan kekayaan. Di malam tertentu seringkali ada yang datang membawa persembahan dan wangi-wangian, sekaligus menjalani ritual tersebut. Salah satu hal menyeramkan yang juga menaungi Goa Nagaraja, yakni dengan kehadiran entitas tak kasat mata yang ada di sana. Konon sering muncul penampakan makhluk astral yang merupakan penjaga goa tersebut. Dari beberapa kesaksian masyarakat yang konon pernah melihat, kabarnya sosok astral yang diyakini sebagai penjaga dari goa tersebut berwujud seperti ular. Tapi tak jarang ada yang mengatakan wujudnya bak rupa siluman, yakni bertubuh setengah ular dan setengah manusia. Namun sampai saat ini belum ada yang bisa mengabadikan melihat sosok penjaga tak kasat mata tersebut. Tidak hanya terkenal dengan sate Marangginya, Kabupaten Purwakarta yang berada di Provinsi Jawa Barat juga memiliki tempat-tempat yang dikenal angker oleh warga. Salah satunya adalah Stasiun Purwakarta. Langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Kabarnya, tempat yang dikenal angker ini sering terdengar suara bayi yang sepertinya sedang bersedih yang dibuktikan dengan tangisannya. Biasanya suara ini terdengar bagi orang-orang yang sedang keluar dari kereta api untuk sekedar bersantai atau ingin merasakan udara yang sejuk di luar kereta.
Kejadian ini biasanya akan terjadi pada malam hari, ketika di stasiun Purwakarta atau di sekitar stasiun sudah cukup sepi pengunjung. Menurut seseorang yang pernah menaiki kereta api dan berhenti di stasiun ini, ia pernah melihat hal gaib yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia melihat sosok berbaju putih dengan rambut panjang dari arah Gedung Tua. Namun ia meyakini bahwa sosok itu bukanlah kuntilanak. Hal itu lantaran sosok ini sangat mirip sekali dengan noni Belanda yang sangat putih dan sangat cantik, berbeda dengan ras Asia. Pemirsa, stasiun Purwakarta sendiri sebenarnya merupakan stasiun yang indah karena terdapat gerbong-gerbong bekas yang tertumpuk rapi. Tumpukan gerbong yang rapi tersebut sering menarik minat wisatawan untuk datang ke tempat ini, yang kebanyakan ingin mengabadikan tempat ini dengan berfoto. Begitu memasuki stasiun Purwakarta, baik dari arah Jakarta atau Bandung, penumpang dapat melihat barisan dan onggokan gerbong kereta api dari berbagai jenis yang tersusun rapi, layaknya Lego raksasa. Setidaknya ada 3 tumpukan gerbong yang ditata secara memanjang sehingga tampak memiliki nilai seni.